Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan ini sudah tanggal 31 Maret 2021 dan sudah 1 tahun saya membuat video virtual devotion. Tahun yang lalu tepatnya, saya memberanikan diri untuk membuat sebuah video yaitu renungan saat teduh setiap hari dengan peralatan yang sangat seadanya. Bahkan sampai sekarang pun juga seadanya begitu ya. Tapi tujuan utama saya adalah bagaimana kita sama-sama bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita masuk ke 1 Samuel pasal 27, ayat 1 sampai dengan 12. Dan saya berharap saudara membaca semuanya, karena saya akan membacanya beberapa bagian saja. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, dia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Asyur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel. Bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Saudara, tindakan Daud pura-pura bersekutu dengan Akis, raja kota Gad, adalah taktik yang lazim pada waktu itu. Dulu dia datang ke kota Gad itu dengan berpura-pura gila. Tentunya Raja Gad pada waktu itu tidak akan percaya karena baru-baru begitu ya Daud bermusuhan dengan Saul. Tetapi kalau kali ini sudah bertahun-tahun dia bermusuhan dengan Saul, tentunya Raja kota Gad itu percaya bahwa Daud itu berniat untuk bersekutu bersama dengan dia. Bagi Akis, ia mendapatkan keuntungan karena Daud digolongkan tentara tak bertuan menjadi kubunya. Karena memang dikenal Daud selalu berhasil dalam peperangannya. Namun apa yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan di dalam peristiwa ini? Apakah memang Daud itu jadi ciut nyalinya lalu kembali ke kota Filistin atau dan bagaimana begitu ya? Kita bisa melihat secara sekilas bahwa Daud itu kayaknya ciut, berbohong lagi dan berbohong lagi begitu ya. Nah, Daud yang berada di Filistin dipakai Tuhan untuk menyelesaikan satu tugas yang belum selesai dan untuk juga menghukum. Daud menghancurkan daerah orang Gesur karena ini merupakan tugas yang belum berhasil dijalankan oleh orang Israel sejak zaman Yosua. Yosua 13 ayat 13. Dia juga mengalahkan orang Amalek sebagai penggenapan perintah Tuhan di Keluaran 17 ayat 14 yang gagal dipenuhi oleh Saul di 1 Samuel 15 ayat 8. Jadi memang ini adalah tugas yang tidak ringan sebenarnya, tetapi Tuhan pakai Daud untuk melakukan penghukuman kepada kedua kota-kota itu. Ayat 9 mengatakan bahwa Daud membunuh tanpa menyisakan satu orang pun yang hidup begitu ya. Sepertinya sadis. Mengapa dia melakukan ini? Allah ingin menyatakan hukumannya kepada bangsa-bangsa tersebut sehingga Daud menjadi alat murka Allah di tangan Allah. Tetapi lebih daripada itu saudara sekalian, bahwa Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah Tuhan Yahweh yang hidup. Allah yang nyata dalam kehidupan penyertaan orang Israel. Sehingga kalau tidak, tanda petik ya, kalau gagal direbut kota-kota tersebut, maka seolah-olah itu Tuhan Yahweh ini tidak hidup, tidak berkuasa apapun. Tapi dengan Daud menghukum mereka, ataupun Daud menyerang kota-kota tersebut, ingin menunjukkan hal tersebut. Maka renungan kita pada hari ini, apa saudara yang bisa kita ambil dari kisah Daud ini? Kita adalah manusia penuh dengan kelemahan dan berdosa, saudara. Daud juga sama seperti kita, manusia yang penuh dengan kelemahan dan berdosa. Ada kalanya dia sangat beriman, ada kalanya dia sangat takut, ada kalanya dia sangat memperhitungkan setiap strategi langkah-langkahnya.
sehingga seolah-olah tidak mengandalkan Tuhan, tapi ada kalanya dia mengandalkan Tuhan. Saudara, inilah dinamika kehidupan. Artinya bahwa Daud eh, benar-benar mengalami yang namanya kelemahan secara manusia. Dan terkadang Tuhan memakai kelemahan kita untuk menggenapi rencananya. Saudara, ini yang paling penting, saudara, bahwa ketika kita merasa lemah iman, ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini kok seolah-olah seperti jauh dari Tuhan, tetapi saudara, kalau hati kita tetap, tindakan kita ini adalah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau pada hari ini kita merasa bahwa saya itu tidak tanda petik ya, tidak berguna, saya itu merasa bahwa saya itu tidak ya biasa-biasa saja, tidak ada yang hebat begitu misalnya. Tetapi kalau iman kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memakai keterbatasan kita, memakai kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya menjadi kekuatan dan juga pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita semua.